Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Afifah dengan NIM 246151082. Saya dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Nah, pada mata kuliah pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia kali ini, saya mau membahas mengenai contoh penggunaan bahasa di ruang publik. Simak sampai akhir ya. Contoh yang pertama yaitu dalam spanduk yang tertulis servis laptop. Kesalahan kata servis laptop merupakan bentuk ketidaktepatan ejaan dalam bahasa Indonesia karena tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang tercantum dalam KBBI. Kata yang benar adalah servis laptop, di mana kata servis itu berasal dari bahasa Inggris dengan penulisan huruf V bukan P, yaitu kata service. Selanjutnya, penulisan kata snack dalam spanduk tersebut. Nah, kesalahan penulisan kata snack itu tidak tepat karena ejaannya itu tidak sesuai dengan kata asli, yaitu snack yang berarti camilan. Nah, penulisan kesalahan dalam kata snack terjadi karena kekeliruan akibat kemiripan bunyi vokal A dan vokal E dalam pelafalan lisan, sehingga mempengaruhi bentuk tulisan. Dalam linguistik, kesalahan tersebut termasuk kesalahan ejaan bahasa asing yang tidak dibakukan. Oleh karena itu, kata snack bisa diganti dengan kata camilan. Selanjutnya, contoh kata dalam perautan rumah tangga. Nah, kata perautan itu tidak sesuai dengan kata aslinya atau mungkin terdapat kesalahan ejaan penulisan. Kata perautan dalam KBBI itu tidak ada. Nah, sebaiknya kata perautan diganti dengan kata peralatan. Dari kata dasar alat kemudian mendapat imbuhan per dan an. Nah, dalam konteks linguistik, kesalahan ini termasuk kesalahan morfologi dan ortografis karena mempengaruhi bentuk dan makna kata. Nah, sebaiknya kata perabotan rumah tangga itu diganti dengan kata peralatan rumah tangga. Selanjutnya, kata vermak levis. Kesalahan ejaan dalam penulisan vermak levis itu tidak sesuai dengan kata aslinya, yaitu yang menggunakan huruf V, yaitu vermak levis. Nah, dari kata tersebut, kesalahan biasa dipengaruhi oleh pelafalan dialek lokal yang kebanyakan orang mungkin mengetahui vermak levis itu menggunakan huruf V bukan F. Nah, sebaiknya kata vermak levis itu menggunakan huruf V, yaitu vermak levis. Contoh selanjutnya yaitu terdapat pada kata printing warna. Printing warna merupakan bentuk penggunaan bahasa yang tidak sesuai karena terjadi pencampuran bahasa atau campur kode antara bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kata printing berasal dari bahasa Inggris, sedangkan padanan kata baku dalam bahasa Indonesia yaitu dalam KBBI yaitu berarti cetak, sehingga bentuk yang lebih tepat adalah cetak warna. Penggunaan kata printing warna umumnya dipengaruhi oleh kebiasaan lisan dalam ranah jasa percetakan yang lebih mengutamakan istilah asing tanpa penyesuaian bahasa. Dalam kajian linguistik, kesalahan ini termasuk kesalahan leksikal dan inferensi bahasa asing karena penggunaan istilah non-baku pada tersedia padanan resmi dalam bahasa Indonesia. Kebijakan bahasa di Indonesia secara normatif juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan yang menegaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang wajib digunakan dalam ranah resmi kenegaraan, pemerintahan, pendidikan, pelayanan publik, serta komunikasi resmi di ruang publik. Undang-undang ini bertujuan menjaga wibawa, identitas, fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman bahasa daerah dan bahasa Indonesia dipengaruhi bahasa asing. Nah, dalam konteks kebijaksanaan bahasa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menekankan bahwa prinsip pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa Indonesia itu sekaligus menekankan untuk tetap menghormati keberadaan bahasa daerah dan mengatur penggunaan bahasa asing secara proporsional.
Nah, dengan demikian undang-undang ini tidak hanya bersifat regulatif, namun juga ideologis karena menempatkan bahasa sebagai simbol kedaulatan nasional. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 hadir juga sebagai aturan turunan yang memperjelas dan mengoperasionalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya terkait penggunaan bahasa Indonesia secara konkret di ruang publik, dokumen resmi, nama bangunan, lembaga produk, serta informasi layanan umum. Perpres ini menegaskan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, sementara bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai pendamping dengan syarat tidak mengurangi kedudukan bahasa Indonesia. Dari sudut pandang kebijakan bahasa, Perpres Nomor 63 Tahun 2019 berfungsi sebagai instrumen implementatif yang memperkuat penegakan norma kebahasaan agar tidak bersifat simbolik, tetapi juga bersifat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kedua regulasi tersebut saling melengkapi dalam membangun tata kelola bahasa yang berorientasi pada ketertiban, identitas nasional, dan juga berkelanjutan bahasa Indonesia di era globalisasi. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa yang tidak tepat itu mempengaruhi beberapa aspek. Yang pertama, pemahaman masyarakat. Penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat menimbulkan ambiguitas dan salah penafsiran terhadap pesan yang disampaikan. Ketidaksesuaian ejaan, pilihan kata, atau struktur kalimat menyebabkan informasi sulit dipahami secara utuh oleh masyarakat dan juga menghambat komunikasi yang efektif. Yang kedua, yaitu dalam layanan publik. Bahasa yang tidak baku dan tidak jelas dalam layanan publik dapat menurunkan kualitas pelayanan, informasi prosedur, persyaratan, dan hak masyarakat berisiko disalahpahami. Aspek berikutnya, citra instansi. Ketidaktepatan penggunaan bahasa yang mencerminkan kurangnya profesionalisme dan ketaatan terhadap kebijakan bahasa. Hal ini dapat menurunkan kredibilitas instansi di mata masyarakat serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Selanjutnya, pada pendidikan dan literasi bahasa. Penggunaan bahasa yang tidak tepat di lingkungan pendidikan dapat menjadi contoh yang keliru bagi peserta didik. Dalam kondisi ini, berpotensi menyumbat penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta melemahkan kemampuan literasi generasi muda. Yang selanjutnya terdapat dalam identitas dan martabat bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa asing yang tidak sesuai dan dapat mengikis fungsi serta wibawa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jika berlangsung secara berkelanjutan, hal tersebut dapat melemahkan identitas nasional dan menurunkan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Solusi yang bisa kita berikan atau kita jalankan yang pertama yaitu standar penulisan papan informasi. Perlu ditetapkan standar penulisan papan informasi di ruang publik yang mengacu pada kaidah Bahasa Indonesia Baku sesuai KBBI dan PUIB. Standar ini mencakup ejaan, pilihan kata, struktur kalimat, serta tata letak yang jelas dan komunikatif agar informasi mudah dipahami oleh masyarakat. Solusi yang kedua bisa dengan SOP kebahasaan instansi. Setiap instansi pemerintah maupun swasta perlu memiliki standar operasional prosedur atau SOP kebahasaan sebagai pedoman penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, layanan publik, dan juga media komunikasi. Yang ketiga yaitu kampanye literasi bahasa. Kampanye literasi bahasa Indonesia perlu digunakan untuk kelanjutan melalui pendidikan, media massa, dan juga media sosial. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu untuk menumbuhkan sikap bangga terhadap bahasa nasional. Selanjutnya, desain ulang teks ruang publik. Teks-teks di ruang publik seperti papan nama, spanduk, pengumuman perlu didesain ulang dan mempertimbangkan ketepatan bahasa dan keterbacaan. Penyederhanaan kalimat, pemilihan kosakata baru, dan visual mendukung akan membantu masyarakat memahami informasi secara lebih efektif. Solusi selanjutnya yaitu dengan penggunaan teknologi pemeriksa bahasa. Pemanfaatan teknologi pemeriksa bahasa
seperti aplikasi pengecek ejaan dan tata bahasa berbasis KBBI dapat menjadi solusi praktis untuk meminimalkan kesalahan kebahasaan. Teknologi ini membantu penulis dan instansi memastikan ketepatan bahasa sebelum informasi dipublikasikan ke ruang publik.